Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Aisyah. Di pertemuan kedua kita kali ini, kita akan belajar tentang PHP dasar, yaitu variabel gitu. Nah, di sini kita mungkin sebagian teman-teman yang udah lebih dulu belajar bahasa pemrograman pasti tahu variabel itu apa gitu ya. Nah, oke, di sini kita mulai di materi yang pertama tentang variabel dulu ya. Nah, biar nanti sambil materi sambil memahami, kita pertama-tama kita coba kita running dulu nih eh, XMPP kita, Apache Web Server kita start dulu. Kalau udah running, kita coba ke text editor teman-teman masing-masing. Kalau aku pakai Visual Studio Code, teman-teman misal bisa pakai Sublime atau Notepad++ dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini aku udah bikin folder namanya Praktikum 2 di dalam folder PWL. Pertama-tama kita bikin file baru. Bisa karena kemarin pertemuan pertama kita namanya pertama.php, yang kedua bisa kasih nama kedua.php. Tapi biar lebih cepat diproses oleh browser atau dikenali oleh browser itu kita pakai file namanya index.php. Nah, nama file index itu baik index.php ataupun index.html itu biasanya kalau di browser di apa namanya di hosting gitu, kalau lagi nge-hosting website itu nanti file index itu akan yang diproses pertama kali atau dikenali pertama kali oleh browser gitu ya. Jadi nanti index.php PHP ini nanti akan bisa langsung running tanpa kita menyebutkan nama filenya gitu. Oke, di pembelajaran kita yang pertama kita bakal kenalan sama yang namanya variabel ya teman-teman. Nah, di sini variabel itu di PHP itu dimulai dengan tanda dolar. Coba aku, oh maaf. Oi, oke, sorry ada kendala teknis. Nah, di PHP ini variabel itu dimulai dengan tanda dolar ya, dolar seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk deklarasi variabel dari apa namanya dari PHP gitu. Nah, pertama kita coba bikin tag pembuka PHP dulu ya. Ini udah ada rekomendasi, kita tinggal enter. Terus kita juga bikin tag penutup PHP-nya. Nah, oke, kita bisa isi di dalam tag PHP itu. Pertama mungkin biar lebih afdol kita kasih judul ya. Ini teman-teman nanti bisa bisa pakai apa namanya HTML juga. Eh, Bisa juga teman-teman bikin kayak gini nih. Pertama buka HTML dulu. Jadi bisa kasih tanda seru. Tanda seru sampai unsur sugesti, eh, klik enter gitu. Nah, di sini kita coba kasih nama title dari tab-nya itu praktikum 2. Nah, baru di dalam body itu kita isikan tag itu tadi tag PHP-nya. Nah, gitu ya. Gini ya, teman-teman. Jadi nanti misalnya teman-teman mau rubah-rubah gitu juga juga boleh gitu. Juga bisa Pak dikasih CSS HTML gitu ya. Nah, buat yang pertama untuk mengawali apa namanya mengawali belajar kita coba echo dulu biar nanti ini yang pertama kali tampil di browser gitu. Kita coba mari kita belajar PHP. Nah, di sini biar apa namanya biar nanti dia bisa ada tanda tanda enternya ke bawahnya kita kasih tag HTML di dalamnya gitu. Jadi biar nanti tag BR ini tuh kalau di HTML dia untuk apa namanya kasih enter gitu ya di antara
sintak yang dikasih BR gitu. Terus kita juga bisa lagi tampilin di bawahnya bersama Aisyah, Astrid, Damayanti. Nah, kita kasih BR lagi biar lebih rapi nanti tampilannya yang ditampilkan. Nah, terus kita mulai masuk di pendeklarasian variabel. Tadi di sini pendeklarasian variabel itu menggunakan tanda karakter dolar. Nah, variabel di PHP itu berfungsi untuk menyimpan informasi atau nilai tertentu gitu ya. Jadi variabel itu pada umumnya sebagai wadah untuk menyimpan value atau menyimpan uh, informasi tertentu gitu. Kalau di PHP itu bisa diawali dengan huruf atau karakter berupa garis bawah ya teman-teman. Jadi ini di sini udah ada rekomendasi juga garis bawah apa namanya apa gitu. Nah terus di PHP juga variabelnya itu tuh peka terhadap huruf besar atau huruf kecil. Jadi dia kayak sensitif gitu ya. Oke coba kita deklarasiin variabel A dengan nilai 8. Terus kita coba deklarasiin lagi variabel B dengan kita kasih nilai 4. Terus variabel F atau C aja lah, F aja lah. Itu dengan value 10. Terus variabel G itu dengan nilai 6. Nah, teman-teman bisa ubah value-nya ataupun nama dari variabelnya. Di sini A itu nama variabel ya. Di sini bisa diganti misal AIS atau apa gitu bisa diganti. Tapi ini aku pengen yang lebih simpel aja jadi aku kasih huruf satu huruf aja. Nah, di sini udah apa ya di materi ini juga dikasih tahu nih eh, variabel di PHP itu bisa berupa satu huruf, terdiri dari satu huruf atau gabungan dari huruf-huruf kayak misalnya satu kata atau dua kata tanpa spasi atau empat kata tanpa spasi gitu tuh bisa gitu. Tapi tidak bisa berupa angka gitu ya. Tapi kalau value atau ini, jadi ini yang dolar $a ini tuh namanya variabel. Nah, yang di setelah sama dengan ini, sebelah kanan sama dengan itu namanya value atau isi atau nilai dari variabelnya gitu. Jadi variabel ini tuh isinya apa sih kan variabel wadah ya. Tuh. Nah, terus kita biar apa namanya? Kita bisa lihat nih seperti apa sih kalau tampilan itu ditampilkan atau variabel itu ditampilkan di browser gitu. Kita kasih terus nilai dari variabel A adalah terus di sini kita kasih titik ini untuk apa ya? Untuk ibaratnya pengganti gitu loh kayak switch gitu loh dari ini ke terus ke sini dari string terus ini ke apa ke pemanggilan variabelnya terus habis itu kita kasih apa namanya tag BR lagi biar nanti yang muncul itu lebih rapi muncul di browsernya lebih rapi. Oke ini kita copy aja biar lebih cepat ya. Kita tinggal ganti variabelnya. Ini variabel B, ini variabel F. Kayak gini ya teman-teman. Oke, biar ini kita bisa langsung kelihatan bagaimana wujudnya. Kita akses localhost karena kemarin aku sempat rubah jadi aku localhost .2.808 pwl sampai di dalam karena tadi aku bikin folder baru di dalam apa namanya
di dalam folder ini, folder PWL. Jadi aku harus sampai ke ini, folder praktikum 2 itu tadi. Coba kita ini ya, kita localhost PWL praktikum 2. Oke, ini udah tampil ya teman-teman. Ini tadi Eko ini untuk apa namanya, melihat gitu. Ini dideklarasiinnya seperti apa gitu. Coba kalau misalnya Eko ini aku komen ya. Oke, sorry. Nah, ini aku komen, nanti dia terus kita reload yang di sini. Nah, dia nggak akan tampil tuh di sini karena eh, kita tidak kasih mereka apa ya, echo gitu loh. Jadi fungsi untuk membuat mereka jadi tampil gitu. Nah, makanya kita perlu kasih echo biar biar ada wujudnya, nggak ghosting ya, nggak hantu, nggak hilang-hilang. Oke, ini kalau di reload kan nanti ada. Oke deh, ada itu kan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini variabel kita udah. Kita next ke tipe variabel di ini ya, di PHP gitu. Nah, di sini ada yang namanya variabel, tipe variabel lokal sama global gitu ya. Kalau variabel lokal itu nanti dia apa namanya, fungsi variabel itu tuh, variabel PHP itu ada di luar fungsi itu nanti disebutnya apa, variabel global gitu. Kayak ini misalnya kan, ini kan deklarasinya kan dia di luar fungsi kan, sedangkan fungsinya di sini. Nah, ini berarti variabel global karena dia ada di luar fungsi. Tapi kalau di dalam fungsi ini, di dalam fungsi ini kan ada apa namanya, kurung kurawal. Nah, ini kalau di dalam fungsi ini nanti namanya variabel lokal gitu. Tapi karena ini, jadi ini tuh X adalah variabel global karena ditulis di luar function gitu. Nah, coba kita panggil function coba global untuk menampilkan nilai X. Jadi ini hasilnya itu ya, ini di sini kan nilai X di luar function itu ini ya, ini dipanggil di luar dari function gitu. Padahal dia di, padahal ini apa namanya, ini variabel X itu tuh ada di dalam function, dipanggil di dalam function gitu. Harusnya kan kalau global kan ya sama-sama dipanggil di luar, tapi karena ini dipanggil di dalam, akhirnya dia undefined variable. Variabelnya itu tidak terdefinisi karena dia dipanggil di dalam. Otomatis kalau kayak gini yang dieksekusi yang lebih dulu itu yang ada di dalam gitu ya. Jadi hasilnya nanti akan ada warning error gitu. Nah, makanya untuk apa namanya, kita kalau kita mau memanggil variabel itu harus sama-sama letaknya sama-sama dengan deklarasinya gitu. Oke, kita next ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya kita masuk ke operator dari PHP ya. Jadi PHP itu punya punya manfaat untuk memudahkan kita juga untuk menghitung suatu operator atau fungsi atau ya operator matematika lah, operator aritmatik dan sebagainya gitu. Dan operator di PHP itu juga merupakan salah satu kunci pembelajaran belajar PHP. Kayak misal yang umum kita gunakan kayak pembagian, penjumlahan, pengurangan sama perkalian gitu. Dan ada yang lebih rumit lagi di mata kuliah kalkulus tentunya. Itu juga bisa dikerjakan menggunakan PHP gitu. Oke, kita next ke aritmatiknya.
kita bakal coba operator-operator yang ada di sini ya. Ini beberapa operator yang biasa digunakan di dalam dunia pemrograman gitu. Kita bakal coba yang pertama kita harus deklarasiin dulu variabel yang mau kita ini ya, kita apa namanya? Kita hitung. Nah, kita nyoba di sini. Operator nama tuh ada yang beberapa ini paling sering digunakan kayak add atau penjumlahan, terus subtract itu pengurangan, multiply ini Kak pengalian, terus divide ini pembagian, modulus ini tuh nanti sisa dari pembagian gitu. Terus kalau eksponensiat ini pangkat ya teman-teman. Nah, contoh hasilnya itu apa namanya? Jadi kalau kita mau menjumlahkan itu ini gini nih, deklarasi variabel yang satu ditambah sama variabel dua gitu loh. Jadi nggak bisa semata-mata kita pakai angka ditambah ini. Bisa tapi nggak di sini tempatnya. Kita tetap harus deklarasiin variabel dulu kalau untuk pelajaran kita. Oke, sekarang coba kita deklarasiin dulu variabel C itu sama dengan variabel A ditambah variabel B. Tutup pakai T koma. Terus kita deklarasiin juga variabel D itu sama dengan variabel A dikali variabel B. Terus variabel E itu sama dengan variabel A dibagi variabel B. Oke, di sini tidak akan tertampil sekali lagi. Kita harus pakai echo ya teman-teman. Echo nilai dari variabel A karena penjumlahan ini termasuk string, jadi dia harus dikasih tanda petik. Gitu. Variabel B sama dengan variabel C. Nah, biar nanti susunan hasilnya itu bisa rapi, jadi kita tambah tag BR ya. Ini nanti untuk enter gitu. Jadi tag BR ini bisa juga untuk merapikan itu codingan kita. Nah, kita copy aja, tinggal ganti operasi aritmatiknya. Kita ganti ini kali perkalian itu pakai X aja ya, karena nanti dia ini untuk menampilkan aja. Bisa pakai bintang juga bisa. Umumnya juga pakai bintang. Ini kalau di rumusnya emang pakai bintang gitu, tapi ini karena untuk ditampilkan jadi nggak apa-apa pakai X aja. Biar lebih jelas. Sorry. Ini pembagian kan. Oh ya ini hasilnya juga belum tak ganti. C D aduh, masya Allah. Eh, oke coba kita running di sini. Nah, di sini bakal tampilkan nilai dari 8 ditambah 4 sama dengan 12. 8 tambah 4 ini tadi ini ya dari deklarasi awal. Dia masih bisa diakses di sini karena dia tidak ada di dalam function ataupun di dalam wadah-wadah yang lain. Jadi dia masih bisa dipanggil di perintah selanjutnya gitu. Makanya tetap ada gitu loh di sini. Itu ya, teman-teman. Oke, untuk yang lain-lain mungkin bisa dipraktekin sendiri ya. Terus kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini namanya assignment ya. Jadi operator dalam kategori ini tuh memberikan nilai atau value tertentu ke dalam variabel. Jadi eh, di sini kayak kayak apa ya? Kalau di matematika tuh mungkin nanti
ini nanti bakal pakai if else gitu loh jatuhnya. Karena perbandingan. Nih, oh ini belum masuk yang perbandingan. Ini nanti kayak ini memberikan nilai atau value tertentu ke variabel gitu. Nah, di sini ada contohnya ya, ini kayak Z sama dengan X, ini nilai dari variabel Z adalah X, terus Z ditambah sama dengan X itu sama dengan kayak Z sama dengan Z ditambah X. Jadi menambahkan nilai variabel Z dengan X gitu ya. Ini tuh kalau di codingnya tuh bentuknya seperti ini, tapi sebenarnya itu hitungannya seperti ini gitu. Ini mungkin bisa kita coba juga sih. Kita misal deklarasiin A sama dengan 7 itu ya. Eko. Oh, karena ini variabel A sama variabel B itu udah kita deklarasikan. Jadi ini nggak perlu kita deklarasiin lagi. Yang B juga nggak perlu ya. Tinggal coba kita kasih rumusnya aja. Semoga bisa ya, mari kita coba. Mari kita coba. Nah, dia akan tampil sesuai dengan perintahnya ya. Kayak echo ini kan ekonya eh, variabel A kan ini ya 8 nilainya. Terus variabel B tadi ditambah sama dengan itu sama saja kayak eh, berarti variabel B ditambah variabel B itu sama dengan variabel B ditambah X. Makanya hasilnya 12 gitu ya. Variabel B ditambah variabel X atau angkanya gitu. Nah, oke, di sini berarti works-nya, teman-teman. Kita masuk ke operator perbandingan. Nah, ini tuh untuk mengecek perbedaan atau persamaan antara nilai dan variabel. Jadi, untuk mengecek perbandingan itu tuh menggunakan operator PHP jenis ini gitu ya. Jadi nanti di sini akan bermain true false gitu sih. Ini ada beberapa contoh-contoh dari operator-operator yang digunakan. Mungkin kita bisa langsung praktikan aja biar lebih apa namanya lebih tak enak lah gambarannya tuh seperti apa tuh lebih lebih kelihatan. Misalnya kita deklarasiin nilai variabel nilai itu bernilai 4 jika eh, variabel nilai itu bernilai lebih dari sama dengan 7, maka akan tampil apa pemberitahuan nilainya sempurna. Tapi jika else if variabel nilai itu lebih dari sama dengan 5, sama itu tuh nanti akan ditampilkan nilai cukup.
karena biasanya kalau nilai itu terdiri dari 3, jadi kita tambah else lagi. Else kalau tidak ada perbandingan di antara keduanya, berarti nilainya kita langsung aja else-nya nilainya kurang. Oke, coba kita tengok dulu di sini. Nah, ini operator perbandingannya tuh mana sih Mbak gitu ya. Ini nih kelihatan nih lebih dari sama dengan, di sini kan ada juga nih kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan gitu ya. Kita coba running. Oke, nilai kurang karena jika nilai sama dengan 4, karena kita di sini juga nggak ada, kita diminta untuk input atau apa ya, jadi dia akan otomatis mereload variabel yang sudah dimasukkan, kayak ini jika nilai sama dengan 4 gitu. Coba kita kasih 10. Nah, ini baru nilai sempurna gitu ya, karena di sini udah kelihatan nih teman-teman, apa namanya, kalau kita udah deklarasiin dulu itu nanti otomatis dia akan memanggil variabel yang udah dideklarasiin gitu. Kecuali kita nampilin HTML berupa masukan misalnya berupa form atau apa. Nah, itu bisa bisa juga kita bikin seperti itu gitu. Oke, terus di contoh yang kedua ya, teman-teman. Ini kita kasih apa namanya, tag BR dulu. Nah, ini kita coba jelasin terkait fungsi ya, teman-teman. Nah, fungsi itu Pak siapa namanya? Pak Ferian pernah menjelaskan kalau fungsi itu kata kerja kok Pak Ferian ya? Pak Firman itu pernah menjelaskan terkait kalau function itu berarti berupa kata kerja karena dia berfungsi untuk membantu gitu ya, function. Nah, coba kita bikin function berdasarkan kita tuh mau ngapain sih gitu. Coba kita bikin function kurangi. Karena kita mau mengurangin suatu bilangan gitu ya. Kita coba deklarasiin variabel W sama variabel S. Terus kita eh, pakai variabel subs sama dengan, subs itu maksudnya substitusi ya. Ini variabel W dikurangi variabel S, kemudian ditampilkan nilai dari variabel W dikurangi variabel S sama dengan variabel subs. Kita kasih tag BR. Oke, coba kita ini ya, kita cek di sini. Berhubung belum menginputkan variabel W sama variabel S, jadi kita harus inputin dulu teman-teman. Oke, sebentar mungkin kita bisa sebentar ya. Oke guys, jadi emang ini tuh sengaja nanti biar teman-teman bisa deklarasiin gitu loh. Kayak apa namanya? Misalnya kita deklarasiin dulu SW-nya tuh misalnya 5, yang 5 deh, 50.
Terus variabel S itu sama dengan 10. Kita coba dulu, semoga bisa. Kayaknya dia ini ya. Oke deh teman-teman, kayaknya tadi aku sempat ada salah di pengertiannya di bagian sini. Jadi function itu digunakan untuk kita biar memudahkan kita biar nggak nulis berkali-kali suatu perintah atau apa namanya operasi gitu ya. Kayak tadi kan echo ini harus aku tulis satu-satu gitu. Tapi dengan adanya function ini kita tuh bisa hanya nulis echo itu tuh satu gitu loh. Karena uh, function itu emang bisa membantu kita untuk menggunakan uh, fungsi itu tuh fungsi apa ya, perintah itu berkali-kali gitu loh. Kita coba tulis dulu beberapa function, kita bikin function dulu. Yang kedua kita coba bikin function. Oh, bisa gini aja deh, gini-gini. Kita coba jalanin dulu functionnya. Kita langsung nama fungsinya kan kurangi ya tadi. Kita langsung cek panggil tuh functionnya, nama functionnya. Habis itu kita kasih ini apa namanya, kurung buka kurung tutup. Kita kasih apa sih yang mau kita hitung di dalam function itu gitu. Kayak tadi beberapa variabel yang udah kita gunain itu baru bisa dimasukin ke dalam function itu gitu. Kayak misalnya variabel A, variabel B gitu. Sorry. Variabel B. Terus misalnya variabel F sama variabel G. Terus variabel G itu sama variabel B. Misalnya ya, semoga aja. Nah, di sini seperti tadi yang aku bilang, Eko kita nggak perlu nulis berkali-kali, tapi dengan pakai function ini kita tinggal panggil functionnya, terus kita deklarasiin variabel yang mau kita hitung di dalam functionnya, itu nanti akan otomatis uh, function itu membantu kita untuk menuliskan echo atau outputnya itu berkali-kali gitu. Kayak ini kan saya pakai 3 kali ya. Itu langsung muncul nih nilai dari ini tuh berapa, nilai dari ini berapa, ini dari ini berapa gitu. Terus kita coba fungsi yang kedua ya teman-teman. Kita coba function modulus. Modulus. Ini ibaratnya di sini tuh apa namanya ini? Variabel yang dideklarasi di sini tuh kayak template gitu loh. Ya nanti kita tinggal masukin, oh kita mau masukin apa sih di variabel yang dideklarasiin di fungsi itu gitu. Masukin nomor berapa aja atau variabel apa. Nah, di sini kita masukin rumus fungsi gitu. Modulo modular P, modulo tuh ini nah, tandanya persen di modulo modular T. Terus kita tampilkan nilai dari ini dolar P modulo dolar T oh ya, sama dengan
Modular mod. Terus kita biar rapi. Untuk ini. Terus coba kita panggil fungsinya di bawah. Nama fungsinya kan modulus toh. Modulus kita coba panggil B, dolar F. Terus modulus F, dolar G. Modulus dolar A, dolar B. Oke, kita coba di running. Oke, ini udah tampil apa namanya hasil dari modulus yang kita bikin ya. Ini kan tadi udah dari sampai sini sampai 10. Ini mulai dari sini. 16 modulus 10 itu sisa 6. 10 modulo 6 itu sisa 4. 8 modulo 16 itu sisa 8 gitu ya, teman-teman. Oke, terakhir semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan juga buat saya sendiri, terutama buat laporan praktikum saya. Semoga kita selalu diberikan kemudahan di dalam apa yang menjalankan segala aktivitas kita gitu. Nah, teman-teman, kita ini kan tadi aku cuma dari sisi back end-nya aja ya, dari sisi PHP-nya aja, teman-teman bisa tambahin CSS ataupun HTML di dalam codingan sini gitu. Oke deh, sampai jumpa di video praktikum aku setelahnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.